yang diketuk pintunya dan membuka lebar pintu Peradi untuk memberikan bantuan hukum kepada 6 orang yang sudah mendekam selama 8 tahun. Bang, waktunya nggak singkat. Dan dari cerita-cerita yang kita dengar dari keluarga, saya tadi juga sempat ngobrol dengan keluarga, perjalanan di awal-awal dan hingga kini itu nggak berat, nggak ringan, begitu berat. Peradi berani mengambil sikap dan membuka pintu begitu lebar untuk membantu 6 terpidana. Kita masih perlu lanjut gak? Kan Pak Dedi tadi sudah selesai ngomong dong. Udah puncaknya sudah ini Pak, Pak Dedi. Kang Dedi sudah selesai, mestinya sudah selesai acara kita. Udah karpet merah ya. Baik teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian. Hari ini sanggup kita berbahagia ya. Saya yang kedua dalam talkshow ini. Berapa waktu yang lalu saya ikut talkshow di sini ketika kasusnya Jessica Wongso dan ribuan orang juga yang hadir di sini, ya. Jadi memang luar biasa nih Maranatha. Terima kasih ya Maranatha memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa tampil untuk mencari harapan secercah keadilan bagi semua orang yang ada, termasuk dalam kasus ini, dalam kasus 7 terpidana. Kalau saya boleh bercerita, yang sesungguhnya bahwa kami pertama kali tidak begitu tertarik dengan kasus ini. Karena kami pikir ini adalah kasus yang dibawa di film, kemudian sedikit rame-rame di media, dan kita juga tidak mengetahui persis apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi ketika Kang Dedi datang ke Peradi. Mau Bang, saya panggil dia pakai bahasa orang Batak Bang, Bang Dedi gitu ya. Oh, Bang Dedi Hasibuan. Wah, tadi udah beri ikrar kita di atas tadi. Bang Dedi ini adalah jadi Hasibuan dan nanti sudah janji mau potong kerbau. Pada waktunya ya, potong kerbau kita ya. Wah, jadi Hasibuan dia. Ikrar ya ini ya. Dedi Mulyadi Hasibuan. Jadi pada waktu itu Bang Dedi ini datang bersama ibu daripada para terpidana, beberapa terpidana ke kantor Peradi. Hadir di sini ya? Ada, Bang, sebelah kanan kita. Ya. Sebelah kanan kita. Keluarga terpidana mohon berdiri. Ini ya, oh ada di sini ya. Kita berikan tepuk tangan untuk memberikan dukungan kepada ya. keluarga terpidana yang hadir bersama kita semua. Ini baik Bang. ya, ini dan juga termasuk saudaranya yang menjadi saksi juga. Nah, kemudian pada waktu itu kita kaget, sungguh-sungguh kaget setelah mendengar cerita daripada keluarga ini yang dibawa oleh Kang Dedi ini. Oleh karena itu kami berpikir, kenapa masih bisa terjadi ya kasus seperti ini di negeri ini? Saya sudah mengalami pengalaman yang pahit ketika kasusnya Jessica Wongso. Kita bisa menonton bagaimana kasus itu terjadi. Namun pada waktu itu tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Karena pada waktu kasus Jessica Wongso, media sosial tidak seperti ini kencangnya. Kalaulah mungkin media sosial sebegini kencangnya, mungkin akan berbeda masalahnya. Ya. Pada kasus Jessica Wongso, itu hampir 70% pada waktu itu orang mengatakan dia bersalah. Tetapi setelah mulai persidangan, disiarkan pertama kali live, ya disiarkan langsung ke televisi, akhirnya berbalik. Jadi 70 orang, saya katakanlah taksir, 70% mengatakan dia tidak bersalah, 30% mungkin dia memang bersalah, walaupun formalnya mengatakan bahwa dia dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Dan sebagai informasi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, mungkin minggu pertama, minggu kedua nanti di bulan Agustus ini, 2 minggu lagi paling lambat, kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Kami mohon doa dari teman-teman semuanya, dari Bapak sekalian, bahwa
PK yang kami ajukan ini mudah-mudahan bisa membuka tabir betapa banyaknya kejanggalan-kejanggalan, dugaan-dugaan rekayasa dalam satu kasus yang akan kita bisa saksikan secara bersama, ya. Dan itu dilakukan dengan teknik-teknik yang sangat tinggi, yang tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Hanya orang-orang yang pintar bisa melakukan seperti itu. Saya katakan ini dugaan yang harus saya buktikan di pengadilan nantinya. Ya. Kasus ini tenggelam mungkin pada 2016 karena bersamaan kasusnya dengan Jessica Wongso. Karena Jessica Wongso juga terjadi persis pada 2016. Jadi yang disiarkan itu adalah kasusnya Jessica Wongso, sehingga ini tidak ada yang membawa ini tenggelam. Sekarang ini menjadi hidup kembali dan sudah hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun kasus ini sudah berjalan. Ya, 2016 ya. Saya terus terang aja sangat berterima kasih ya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Pradi kepada Kang Dedi. Karena saya pikir Kang Dedi ini bukan pengacara, bekas bupati. Saya jangan bilang bekas lah ya, bupati tahun berapa ya, mantan bupati gitu ya. Sama satu lagi Bang, mantan suami Bang. Oh, mantan suami ya, mantan suami. Masih kosong, artinya siapa yang daftar masih boleh gitu ya. Itu kode alam namanya, kode alam. Nah, jadi coba bayangkan seorang yang mantan bupati, bukan pengacara, tapi bisa berjuang di bidang hukum. Membawa seluruh keluarga dari Cirebon ke Jakarta dengan upaya sendiri. Tidak mudah teman-teman semuanya. Tidak mudah. Karena bukan persoalan hanya uang. Waktu, pikiran, beban mental, termasuk tuduhan-tuduhan yang macam-macam bagi semua orang. Tapi kami yang merasakan sendiri, saya dengan tim ada di sini, semua ada Pak Jutek, waktu itu langsung saya telepon Pak Jutek dari Bandung sama Pak Ruli. Jutek, Pak Ruli, tolong datang ke Jakarta. Itu saya telepon kira-kira jam 11, mau janji dengan Pak Dedi itu jam 2. Dia langsung dari Bandung langsung jam berapa, jam 12 langsung berangkat ke Jakarta. Kita terima tim dari Kang Dedi dan semua keluarga. Saya katakan hari ini Pradi mendapat kehormatan untuk diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berbakti membela suatu keadilan di Republik ini. Ini bukan beban. Ini tanggung jawab kami sebagai Pradi. Ini kehormatan kami untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas. Sekian lama Pradi berdiri, kami memiliki PBH, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, di hampir 162 cabang di seluruh Indonesia, di mana Pusat Bantuan Hukum ini bekerja secara cuma-cuma, pro bono, nggak bayar di seluruh Indonesia. Tapi kali ini langsung kami DPN turun tangan menangani kasus ini, tidak lagi hanya diberikan pada cabang-cabang BBH, tapi DPN secara institusi melakukan pembelaan terhadap kasus ini karena melihat bahwa beban yang dialami oleh para terpidana, oleh Kang Dedi dan teman-teman semuanya terlalu besar. Oleh karena itu kami ikut terjun dalam ini dan membentuk tim untuk membela sampai kapanpun agar keadilan dapat bisa ditegakkan di bumi kita ini. Kang Dedi sudah mengatakan tadi itu, akses to justice, akses kepada keadilan, itulah yang selalu tertutup di negara kita ini. Bagaimana tidak tertutup? Jangankan dia membayar pengacara, mengetuk kantor pengacara pun masyarakat belum tentu tahu caranya. Bertemu dengan advokat pun bagaimana caranya pun dia tidak tahu. Dan siapa dan apa yang dimaksud dengan advokat pun mereka belum tentu tahu. Yang mana seharusnya inilah tanggung jawab negara. Negara lah yang bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar harus memberikan kepastian hukum
bagi semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya mengutip apa yang dikatakan oleh Cicero. Dia katakan bahwa the safety of the people shall be the highest law. Keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat adalah merupakan harusnya menjadi hukum yang tertinggi bagi rakyat itu. Dan itulah yang harus kita perjuangkan sekarang ini. Oleh karena itu, terima kasih Kang Deddy, sungguh-sungguh, from the depth of my heart, nih, dari hati yang paling dalam. Saya yang tahu, apa kata orang kepada Anda, jangan khawatir. Apapun tuduhan orang kepada Anda, jangan khawatir. Kami tahu bagaimana Anda datang ke kantor kami. Anda tidak menangis di depan umum. Di depan saya juga Anda menangis pada waktu Anda membawa kasus ini di ruangan saya. Sampai saya juga hampir menangis jadinya. Untung masih buat. Ya, untung masih buat. Sungguh-sungguh Kang Deddy, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi, dan saya berterima kasih kepada semua tim saya nih, teman-teman. Jutek yang begitu hebat. Yang berhari-hari nggak tidur-tidur sampai buat ikut acara ini. Ya, Ruli, dan semua Asido, ya, ada Prof Firman, semua ada di sini. Ada Bostam, ada Rifai, ada Binum, dan semuanya ada, saya nggak sebut satu persatu ini. Dan terima kasih juga pada Mas Reja, ya, yang betul-betul hebat saya lihat berjuang, dan juga Pak Susno yang luar biasa. Yang saya katakan, orang bilang kalau sudah hampir 70 years old katanya mau selesai, saya bilang dia baru start up ini, baru start itu. Terima kasih Ibu ya. Jadi itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa sungguh-sungguh bahwa Pradi membuka pintu karena merasa ini kehormatan yang diberikan kepada kami oleh keluarga-keluarga juga yang mempercayai kami. Ya, kami tidak menganggap ini beban, kami kehormatan karena kami diberikan kesempatan melakukan tugas mulia kami. Karena ini tugas kami. Ya, akses to justice, memberikan pembelaan kepada rakyat yang tidak mampu, baik tidak mampu secara ekonomi maupun secara politik. Itu adalah merupakan tugas daripada advokat di seluruh dunia, termasuk Pradi ini sekarang ini. Itu tugas kami. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, kenapa sebenarnya masih bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Ini sungguh berbahaya. Saya ingin sampaikan ini karena supaya mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, khususnya negara maupun pemerintah. Akhir-akhir ini saya melihat, merasakan, dan mengalami ada pergeseran tentang sistem peradilan di Indonesia ini. Paradigma berpikir para penegak hukum sekarang ini sudah bergeser. Masing-masing profesi, advokat, jaksa, polisi, itu sudah menganggap sebagai lawan. Sudah terjadi rivalitas di antara para profesi ini. Padahal, semua kami-kami ini, polisi, hakim, jaksa ini, dan juga pengacara, itu adalah penegak hukum. Jadi kalau bisa berbeda terus, bertabrakan, saya bertanya, hukum yang mana yang ditegakkan oleh empat penegak hukum ini? Hukumnya satu, tapi bisa berkelahi terus di persidangan, termasuk di media massa. Hukum yang mana yang ditegakkan kalau begitu? Ini paradigma yang salah. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, dan karena ini juga KUHP juga dibuat, ini saya susunan majelis persidangan di pengadilan pun, menurut saya kita harus dirubah. Karena itu menggambarkan apa yang kita lakukan selama ini. Coba lihat, hakim di sana, pengacara di sebelah hakim, sebelah kirinya. Jaksa di sebelah kanan. Hakim di tengah, ini diperhadapkan, disuruh berkelahi nih. Seakan berlawanan ini, hadap-hadapan. Dari segi meja duduknya aja, kursi duduknya, ini sudah nggak benar.
Karena ini dipertentangkan diantaranya. Coba lihat kalau di luar negeri juga. Mejanya adalah hakim di depan, meja si pengacara dengan meja si pengacara jaksa menghadap hakim. Kita ini, jaksa maupun pengacara, berupaya berbicara kepada hakim, meyakinkan hakim. Inilah keadilan itu, inilah kebenaran itu. Tidak kita disuruh berkelahi berdua. Jadi dari sini saya lihat, ini juga harus ada. Kita mulai contoh kepada yang saya usulkan, robah sidang pengadilan itu. Karena itu mencerminkan bagaimana cara kita berkelahi. Di Peradi, kemarin sebelum kami punya gedung yang baru, saya sudah membuat ruangannya sendiri. Dan saya robah. Di sini ada ketua Dewan Kehormatan Daerah dan ketua Dewan Kehormatan Peradi Pusat. Meja sidang kita sudah kita robah. Ada di sana majelisnya, di sini pemohon, di sini termohon, semuanya menghadap kepada majelis. Tidak lagi diperhadapkan satu sama lain. Itu adalah citra dan itu nanti gambaran bagi penegak hukum kita. Yang seperti sekarang ini. Jaksa seakan-akan rivalitas dengan polisi. Polisi dengan rivalitas dengan jaksa. Padahal hukum yang ditegakkan adalah satu, yaitu itu juga. Nah, itulah saya lihat harus ada buah dari pertemuan ini kan. Saya menginginkan buahnya seperti itu, bahwa jangan sampai dalam kasus Vina ini kita juga terjebak dengan hal itu. Pengacara kami juga tidak mau terjebak seakan-akan kami berkelahi dengan pihak kepolisian. Kepolisian juga jangan berpikir seperti itu terhadap kami. Demikian juga terhadap jaksa dan sebagainya. Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Gak ada yang menang dan yang kalah. Yang menang adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri. Jadi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan saya ulangi lagi kata-kata yang sudah tadi diputar di sana itu, karena ini quote-nya ini ada di Kilal Gibran itu. Dan itu yang mungkin terjadi, jangan sampai terjadi dalam kasus ini. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya kan? Saya ulangi lagi, kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu sendiri bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam kasus ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ada di sini yang datang di sini 5.000 orang. Saya yakin inilah orang-orang yang menambahkan keadilan di sini. Betul atau tidak? Betul tidak? Kalau Anda tidak mendapatkan keadilan, kebenaran, Anda tidak mungkin mengeluarkan uang, waktu, dan pikiran datang ke sini. Benar? Ya, terima kasih kepada ibu sekalian. Dukung kami berjuang untuk kebenaran. Semoga kebenaran itu bisa terwujud seperti tema sekarang ini. Secercah harapannya, secercah harapan cahaya terpidana kasus Vina. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan ya Bria untuk Profesor Otto Hasibuan. Tadi saya tidak bisa menggunakan kata menarik, tapi itu semoga menjadi diskursus publik bahwa dalam banyak kasus kita dihadapkan pada fakta bahwa semua pihak yang hadir di persidangan, semua APH justru lebih ke dalam kata sederhananya adalah menang-menang untuk mencari kebenaran. Bukan untuk mencari kebenaran material secara bersama-sama. Jaksa banyak mungkin orang awam yang tidak mengetahui bahwa jaksa adalah pengacara negara yang seharusnya mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan keadilan kepada siapapun yang tengah berproses hukum. Itu tampaknya banyak sekali yang tidak tahu soal itu, Prof. Otto. Termasuk Prof, tadi belum disinggung, soal para advokat yang berbeda organisasi saat ini seolah-olah dihadap-hadapkan, atau ini adalah, mungkin Prof. Otto sudah lihat di media sosial, ini adalah kasus Vina Eki ini seolah-olah adalah pertarungan antar organisasi advokat yang berbeda-beda. Itukah yang terjadi, Prof? Saya kira itu enggak ada kaitan dengan organisasi di sini. Tetapi memang di dalam orang akan bisa melihat mutu daripada
para advokat-advokat masing mungkin begitu, tapi tidak bertarung organisasi. Karena bagaimanapun Peradi itu the biggest one, ya kan? Peradi adalah organisasi yang sah berdasarkan undang-undang advokat, anggota kita hampir 70.000 orang, ya kan? Cabang kita ada di hampir 192 cabang di seluruh Indonesia. Saya kira kita juga menjadi anggota daripada yang sah dari International Bar Association di anggota advokat dunia. Jadi saya kira hal itu tidak merupakan soal bagi kita, gitu. Ya. Jadi kalau masyarakat melihat ada perdebatan antara lawyer yang ini dengan lawyer lain, itu adalah semata-mata seharusnya oleh masyarakat adalah semata-mata diskursus hukum untuk sama-sama menghadirkan keadilan untuk bagi pihak yang dibelanya. Ya, saya harus berpikir positif. Saya tetap hormati semua advokat itu mempunyai tujuan yang baik. Dari organisasi manapun dia, saya tetap menghormati bahwa dia bertujuan untuk membela keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu cuma saya hanya memberikan nasihat. Ada kekhawatiran. Nah, ini kan kekhawatiran nih. Kekhawatiran karena ada beberapa isu yang saya dengar. Jangan sampai ada advokat itu yang disewa oleh orang tertentu. Bukan untuk membela klien itu, tapi untuk menjerumuskan klien itu dengan kebodohannya. Katakanlah begini, ada seorang, saya tidak bilang dalam kasus ini ya, contoh aja, ada orang, dia sebenarnya dituduh dalam satu kasus. Tapi supaya kalau dia tidak didampingi pengacara, kan berita acaranya kan tidak sah. Tapi dia oleh si oknum tertentu disuruh ngaku berbuat. Kamu berbuat aja, ngaku aja. Nah, supaya sah berita acaranya disewa pengacara. Kamu dampingi dia lah, padahal dia sebenarnya kedampingi. Dia bukan mau bela orang ini, tapi dia menjerumuskan orang ini bersama seorang tertentu. Jangan sampai terjadi kasus itu, gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan di dalam kasus ini, tapi itu bisa terjadi. Kira-kira ada nggak di Ya? Nah, nanti Kang Dede yang harus melihatnya itu. Ya, jadi bayangkan itu, mengerikan kalau itu terjadi. Dan itu pengkhianatan yang sangat luar biasa dari seorang advokat. Ya, pengkhianatan luar biasa. Don't betray your client. Berkali-kali saya mengatakan, apapun yang kau lakukan, tapi jangan sekali-sekali Anda mengkhianati klien. Itu prinsip paling utama. Tidak boleh, itu lesson number 1. Ya, pelajaran pertama seorang advokat, jangan coba-coba khianati klienmu dalam keadaan apapun. Bahkan, meskipun Anda tidak menjadi lawyernya lagi, Anda tidak boleh buka rahasia kliennya dia. Itu tidak boleh. Paling terlarang. Gitu. Jadi itu kekhawatiran sekarang. Jangan sampai ada seorang ya yang didakwa, ya sebenarnya dia tidak mau bela ini, tapi untuk melegalisir perbuatan oknum tersebut, ataukah itu menjadi pengacara aja. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan dalam kasus ini tidak terjadi. Kalau itu terjadi, Kang Dede mungkin yang lebih tahu. Ya, Kang Dede ya.